Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, Prof. Tatak dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Taskia Oleh Putri selaku tim dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait teori Vygotsky. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu pertama saya sendiri dengan 005, kemudian Maidah dengan 024 dan Nurul Fadilah 062. Lalu yang pertama yaitu biografi Vygotsky. Vygotsky yaitu lahir pada tahun 1896 hingga 1934. Lahir pada tanggal 17 November di Orsha, Belarus. Nah, ayah dan ibu Vygotsky sendiri ini tuh mereka tuh dari keluarga yang berpendidikan, di mana ayahnya adalah seorang filsafat dan ibunya ini seorang guru. Sehingga keduanya ini mendirikan perpustakaan umum untuk warga setempat. Nah, pada tahun 1924, Vygotsky ini mempresentasikan karyanya pada suatu kegiatan yang berjudul Metodologi Penelitian Refleksi dan Psikologis yang mencengangkan eh, beberapa ilmuwan dan peneliti lain terkait idenya eh, pada karya ini gitu. Kemudian pada tahun 1925, Vygotsky kembali muncul sebagai mahasiswa yang lulus dengan menyelesaikan tesisnya dengan judul The Psychology of Art. The Psychology of Art. Oke, baik, berikutnya adalah teori Vygotsky. Selanjutnya, ini teori-teori dari Vygotsky. Nah, untuk teori yang pertama, jadi Vygotsky ini terkenal dengan teori konstruktivismenya, gitu. Nah, biasanya di teori Vygotsky ini juga digabung dengan sosial. Nah, maksud dari konstruktivisme sendiri, menurut Vygotsky adalah sebuah filsafat ilmu pengetahuan yang memfokuskan pada pengetahuan yang kita miliki. Itu merupakan output yang berasal dari konstruksi diri kita sendiri. Jadi di sini peran guru itu bukan sebagai informator tunggal, tetapi hanya sebagai fasilitator di mana guru itu bertugas untuk membantu siswa mengkonstruksi konsep dan memecahkan masalah secara mandiri. Jadi di sini pembelajar atau siswa itu tidak dianggap sebagai bejana kosong, tetapi pembelajar itu ditempatkan sebagai rekan kerja, yang artinya pembelajar itu harus secara aktif juga terlibat dalam aktivitas pembelajaran, di mana pengajarnya atau guru itu beliau merupakan fasilitator yang bertugas untuk sebagai sumber belajar atau informasi. Nah, sumber belajar lainnya itu bisa berasal dari siswa sendiri, yaitu sebagai tutor sebaya, dari buku perpustakaan, lingkungan, lab, TV, berita, dan internet. Lanjut. Selanjutnya, ini teori perkembangan kognitif sosiokultural. Jadi, selain tokoh sebelumnya, yaitu Piaget, jadi teori perkembangan kognitif ini juga diusulkan oleh Vygotsky. Nah, bedanya di mana? Jadi perbedaannya dengan Piaget itu, kalau di Piaget itu dia anak-anak atau seseorang itu dia belajar melalui interaksi, ibaratnya lebih menekankan pada interaksi yang terjadi di diri mereka sendiri, jadi kognitif yang ada pada diri mereka. Sedangkan di Vygotsky ini menekankan bahwa ketika anak-anak itu belajar, mereka akan melakukan interaksi sosial, yang mana nanti itu kemampuan mereka dengan berkomunikasi bersama rekannya, kemudian kemampuan mereka untuk mempelajari nilai-nilai budaya dan lingkungannya itu berpengaruh terhadap pemahaman mereka. Jadi di sini teori Vygotsky ini berfokus pada 3 faktor, yakni yang pertama budaya atau culture, yang kedua bahasa atau language, dan yang ketiga ZPD atau zona perkembangan proksimal. Lanjut. Nah, untuk yang pertama, budaya atau culture, di sini itu teori Vygotsky tadi kan menekankan salah satunya pada budaya. Jadi, lihat budaya ini maksudnya yang pertama, yaitu misalkan kebudayaan yang kita miliki, seperti lagu, bahasa, kesenian, permainan, dan lain-lain, itu bisa menjadi sarana belajar untuk anak-anak. Yang kedua, di sini juga menekankan bahwa ketika seseorang itu belajar, mereka memerlukan interaksi dan kerjasama dengan orang lain, serta dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, cara berpikir seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, dan juga budaya dia, di mana tempat dia tinggal. Selanjutnya, nah, untuk bahasa atau language ini, di sini Vygotsky itu membagi menjadi
tiga tahap. Yang tahap yang pertama yakni social speech atau external speech itu berlangsung dari umur 0 sampai 3 tahun. Di mana di sini anak itu berbicara dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku dan mengekspresikan pemikiran sederhana atau emosinya. Jadi di sini anak itu tidak ibaratnya masih belum mengkonstruk pemahaman apa-apa, tetapi dia hanya mempelajari sesuatu dari sekitar dan mungkin mengekspresikannya secara sederhana. Yang kedua yakni tahap egocentric speech, itu berlangsung di usia 3 sampai 7 tahun, di mana anak-anak di sini itu sudah mulai berbicara meskipun hanya dengan diri mereka sendiri gitu. Mereka masih mempertanyakan terhadap diri mereka sendiri terkait apa yang mereka lakukan, mengapa mereka harus melakukan itu. Kemudian baru setelah di umur 7 tahun sampai dewasa itu terjadilah tahap inner speech, di mana di sini itu pembicaraan mereka itu sudah ibaratnya dikaitkan dengan pemikiran mereka. Jadi di sini anak itu ketika individu itu melakukan sesuatu, mereka biasanya sudah memahami mereka mengapa kok mereka melakukan itu, alasannya bagaimana, pengaruhnya seperti apa. Nah, itu berlangsung di tahap inner speech ini. Lanjut. Nah, teori yang ketiga ini mungkin yang sangat terkenal ya, yakni Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, di sini sebelum kita membahas ZPD itu, jadi Vygotsky itu berpendapat bahwa ada dua tingkatan perkembangan seorang. Yang pertama yakni tingkat perkembangan aktual dan yang kedua tingkat perkembangan potensial. Nah, di tingkat perkembangan aktual itu atau zone of actual development itu terjadi ketika siswa itu bisa menyelesaikan tugas mereka secara mandiri. Nah, kemudian di ZPD ini ada karena ibaratnya siswa itu ingin mengembangkan dari pemahaman aktual dia ke sesuatu yang mungkin hendak dicapai atau pengembangan potensial sehingga ada zona ZPD ini, yakni kesenjangan antara apa yang seseorang mampu lakukan secara mandiri dengan apa yang mereka butuhkan untuk membantu mereka dalam mencapainya. Selanjutnya, nah di sini ada gambar dari ZPD. Jadi yang pertama mungkin lingkaran yang paling dalam, what I can learn on my own, itu maksudnya adalah ZAD tadi, atau perkembangan aktual, di mana siswa itu atau seseorang itu bisa melakukan tugasnya secara mandiri. Kemudian ZPD itu baru berada di lingkaran yang berwarna abu-abu itu, what I learn with help. Jadi di situ pengetahuan dari orang lain, knowledge others, and technology and tools atau teknologi dan tools itu turut membantu mereka ketika mereka berada di zona ZPD itu untuk membantu mengembangkan pengetahuan mereka dari yang awalnya di lingkaran biru itu ke lingkaran yang luar, beyond my reach. Jadi itu kayak perkembangan potensial yang ingin mereka capai. Seperti itu. Lanjut. Nah, akibat dari ZPD tadi, maka muncullah yang namanya scaffolding gitu. Atau scaffolding itu strategi pendukung yang biasanya digunakan oleh guru itu untuk membantu siswa dalam memahami materi. Nah, scaffolding ini tadi makanya kenapa judulnya yang sebelumnya ZPD dan scaffolding. Jadi memang scaffolding ini biasanya terjadi di tahapan ZPD itu, di mana scaffolding itu digunakan untuk mengurangi disequilibrasi atau mungkin mengurangi untuk terjadinya miskonsepsi, terus meninjau jawaban siswa, mengkarakterisasi penyebab dari ketidakkonsistenan gitu. Jadi tugas guru itu untuk meluruskan pemahaman yang mungkin salah gitu. Nah, di sini pemberian scaffolding itu sebenarnya tidak ada apa ya kayak aturan pakemnya gitu, tetapi karena di sini itu pemberian scaffolding itu bergantung pada kondisi dari siswa tersebut karena kan pemahaman setiap siswa itu kan berbeda, juga tergantung dari si guru tersebut dalam memberikan scaffoldingnya. Akan tetapi di sini Vygotsky itu mengidentifikasi ada 4 fase pembelajaran scaffolding. Yang pertama yakni pemodelan, itu atau penjelasan secara verbal. Kemudian setelah pemodelan biasanya ada peniruan, ini dilakukan oleh siswa. Jadi dari pemodelan tadi siswa menirukan. Kemudian yang ketiga, ketika guru itu mulai menghilangkan bantuannya. Jadi scaffolding ini bukan guru itu memberikan jawaban secara keseluruhan, tapi hanya sebatas bantuan. Ketika siswa dirasa sudah memahami itu, maka sebaiknya guru menghilangkan petunjuk lainnya. Akan tetapi jika siswa masih belum memahami, boleh mengulang ke tahapan yang di awal, pemodelan tadi. Nah, kemudian yang keempat yang diharapkan dari scaffolding ini yaitu siswa telah mencapai level penguasaannya. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya yaitu terkait prinsip teori dari Vygotsky. Nah, sebenarnya prinsip-prinsip teori Vygotsky ini hampir sama seperti teori Vygotsky sebelumnya, tapi di prinsip ini lebih menekankan ke inti pokok dari teori Vygotsky sendiri. Nah, untuk yang pertama itu adalah pembelajaran sosial atau social learning. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya telah dipaparkan bahwa teori Vygotsky ini lebih menekankan pada interaksi sosialnya si siswa itu. Vygotsky menyatakan bahwa siswa itu bisa belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap atau ahlinya begitu. Kemudian yang kedua, CPD yaitu Zone of Proximal Development. Nah, di sini dikatakan bahwa siswa akan dapat mempelajari konsep dengan baik jika berada dalam CPD. Siswa bekerja dalam CPD jika siswa dapat memecahkan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau temannya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa CPD ini merupakan kesenjangan yang terjadi antara pengetahuan yang sudah didapat oleh siswa dengan pengetahuan yang belum didapat oleh siswa. Nah, di zone of proximal development ini terjadilah pemberian scaffolding seperti sebelumnya yang dipaparkan itu untuk bisa membuat siswa itu menjadi lebih ahli dalam menguasai ilmu yang sebelumnya dia nggak bisa, akhirnya dia menjadi bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, masa magang kognitif atau cognitive apprenticeship, yaitu suatu proses yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli. Jadi dia di sini adalah setelah adanya CPD ini gitu ya, setelah adanya zone proximal development ini, siswa itu kan dilatih ya, diberikan scaffolding dari gurunya gitu, jadi diberi bantuan seperti itu. Nah, kemudian siswa itu berada pada masa magang kognitif, yaitu siswa itu menjadi lebih cakap secara intelektual karena dia telah berinteraksi dengan orang yang ahli, dia telah belajar dari ahlinya. Kemudian yang terakhir itu pembelajaran intermediasi atau mediation learning, di mana Vygotsky menekankan pada scaffolding. Siswa diberi masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. Jadi intinya adalah di pembelajaran intermediasi ini itu lebih terfokus pada scaffolding yang diberikan kepada siswa, bisa berupa masalah yang kompleks, sulit, dan realistik, dan diberi bantuan secukupnya dalam memecahkan masalah siswa. Oleh karena itu, kenapa soal-soal yang saat ini dikembangkan dalam pembelajaran matematika itu soal-soal HOTS. Mungkin ada hubungannya dengan teori Vygotsky yang dimaksud seperti itu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Next. Nah, yang pertama mengenai kelebihan. Yang pertama, anak itu memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Kemudian selanjutnya anak itu diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya sebelumnya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah lainnya. Kemudian yang terakhir, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, tetapi bersifat kokonstruksi, yaitu proses mengkonstruksi suatu pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalam proses belajar tersebut. Lanjut. Nah, mengenai kelemahan teori yang dikemukakan oleh Vygotsky. Nah, antara lain, teori tersebut itu mengabaikan kemampuan individu, kemudian tidak membagi pemahaman kognitif dalam rentang umur yang pasti, tidak seperti miliknya teori Piaget, sehingga outcome yang dihasilkan oleh masing-masing peserta didik itu akan berbeda, sehingga pendidik itu membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memahami ZPD dari setiap peserta didik. Kemudian peserta didik itu menjadi sangat tergantung kepada MKO atau dukungan seorang ahli. Nah, teori ini juga terbatas pada perilaku yang tampak.
proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep, terus belajar dari berbagai sumber belajar, kemudian pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir seseorang itu sukar diamati secara langsung. Next. Kemudian yang terakhir mengenai implementasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, penerapan teori belajar ini dalam interaksi belajar mengajar antara lain adalah yang pertama, walaupun anak itu tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif juga mendampingi setiap kegiatan dari anak-anak itu. Nah, dalam istilah teoritis ini berarti anak-anak itu bekerja dalam ZPD-nya dan guru itu menyediakan scaffolding yang tepat bagi anak selama melalui ZPD-nya. Kemudian yang kedua, secara khusus, Vygotsky itu mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya itu juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Nah, kerja kelompok secara kooperatif itu bisa, contohnya untuk mempercepat perkembangan seorang anak. Nah, oleh karena itu disarankan itu merancang pembelajaran dengan model kooperatif atau model berkelompok sehingga siswa itu dapat berinteraksi di sekitarnya dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah dalam ZPD-nya. Kemudian yang ketiga, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya atau peer tutoring atau yang biasanya kita disebut tutor sebaya. Nah, yaitu seorang anak itu mengajari anak lainnya atau temannya yang agak tertinggal dalam suatu pelajaran. Nah, satu anak ini bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati ZPD-nya karena mereka sendiri baru saja melewati tahap tersebut. Sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak lainnya dan menyediakan scaffolding untuk temannya sendiri yang sesuai. Next. Nah, ini selanjutnya merupakan rujukan-rujukan kami dalam membuat PPT ini. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.